Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Dwi Irmawati. Saya adalah dosen dari Program Studi Sarjana Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu dengan NIDN 0404119002. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi sarjana keperawatan, yaitu keperawatan gawat darurat. Kode mata kuliah A6.42, rumpun mata kuliah ilmu keperawatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ada pada kurikulum program studi sarjana keperawatan Stikes Indramayu. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, adapun rinciannya adalah 3 SKS teori dan 1 SKS laboratorium. Mata kuliah keperawatan gawat darurat ini akan diajarkan pada mahasiswa program studi sarjana keperawatan semester 6. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Bestina Nindi Virgiani dan saya sendiri, Novi Dwi Irmawati. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan peka budaya pada klien yang mempunyai masalah aktual dan resiko yang terjadi secara mendadak atau tidak dapat diperkirakan dan tanpa atau disertai kondisi lingkungan yang tidak dapat dikendalikan, serta kondisi klien yang mengalami kritis dan mengancam kehidupan. Perencanaan asuhan keperawatan dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kematian ataupun kecacatan yang mungkin terjadi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran keperawatan gawat darurat, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, menerapkan filosofi, konsep holistik dan proses keperawatan gawat darurat. Yang kedua, melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus kegawatan, kedaruratan dan kegawat daruratan terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Ketiga, melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Keempat, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait berbagai sistem. Kelima, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada individu dengan kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait berbagai sistem dengan memperhatikan aspek legal dan etik. Keenam, melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan berbagai sistem. Dan yang ketujuh, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kegawat daruratan sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Adapun materi yang dipelajari pada mata kuliah keperawatan gawat darurat yang pertama adalah filosofi, konsep holistik dan proses keperawatan gawat darurat. Yang kedua, patofisiologi, farmakologi, terapi diet, asuhan keperawatan dan manajemen pengelolaan pada kasus keperawatan gawat darurat dengan gangguan sistem kardiovaskuler yang di dalamnya mencakup asuhan keperawatan pada pasien dengan infark miokard akut dan asuhan keperawatan pada pasien dengan henti jantung. Ketiga, patofisiologi, farmakologi, terapi diet, asuhan keperawatan dan manajemen pengelolaan pada kasus keperawatan gawat darurat dengan gangguan sistem pernafasan, sistem persyarafan, sistem gastrointestinal, sistem muskuloskeletal, kegawatan pada kasus syok, kegawatan obstetrik, upaya pencegahan primer, sekunder, tersier pada masalah kasus kegawat daruratan, serta persiapan pelaksanaan dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada kasus kegawat daruratan. Kemudian, mahasiswa juga akan mempelajari trend issue dan evidence base terkait masalah pada kasus keperawatan gawat darurat, serta peran dan fungsi advokasi perawat pada kasus kegawat daruratan. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait rencana pembelajaran semester pada mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah keperawatan gawat darurat.
Salah satu bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan saya sampaikan terkait asuhan keperawatan pada pasien dengan henti jantung dan pemberian resusitasi jantung paru. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait gangguan sistem kardiovaskuler pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Adapun subpokok materi yang akan dibahas di dalamnya terdiri dari definisi henti jantung, etiologi henti jantung, diagnosis henti jantung, dan penanganan yang tepat pada kasus henti jantung. Berikutnya, terkait metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang akan saya terapkan yakni secara luring, di mana terjadi tatap muka secara langsung antara dosen dan mahasiswa. Kemudian saya juga akan menerapkan metode ceramah, diskusi, dan case study, di mana di awal pertemuan saya akan memberikan trigger case kepada mahasiswa supaya mahasiswa bisa terpacu, berpikir secara kritis untuk menentukan apa yang dimaksud dengan henti jantung dan bagaimana tanda gejala dari timbulnya henti jantung. Pengalaman belajar yang akan diharapkan pada mahasiswa, yang pertama mahasiswa mendengarkan penjelasan mengenai henti jantung, kemudian mahasiswa menanyakan hal-hal yang belum diketahui, mahasiswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pemateri, serta diharapkan mahasiswa dapat mensimulasikan penanganan pada kasus henti jantung. Selain mempelajari materi tentang asuhan kegawat daruratan pada pasien, pada mata kuliah keperawatan gawat darurat ini, mahasiswa juga akan diajarkan tentang keterampilan di laboratorium dengan menggunakan pantom ataupun alat lainnya sesuai dengan capaian kompetensi yang diharapkan. Adapun keterampilan yang diajarkan pada mata kuliah ini adalah pengkajian kegawat daruratan, tindakan resusitasi jantung paru, triase, pembebasan jalan nafas, balut bidai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang akan saya gunakan dalam proses pengajaran mata kuliah keperawatan gawat darurat. Metode yang saya gunakan adalah metode DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini dimaknai dengan bagaimana saya menyampaikan pembelajaran kepada mahasiswa. Dan strategi yang saya akan gunakan, pertama saya akan memberikan trigger case kepada mahasiswa, kemudian saya akan melakukan pemaparan materi tentang konsep dasar henti jantung, beserta penanganan yang tepat pada pasien dengan kondisi henti jantung, dan berikutnya saya akan menyampaikan contoh video dari tindakan resusitasi jantung paru yang merupakan penanganan pada kasus henti jantung. Yang kedua yakni interaction, yakni suatu proses interaksi antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa guna mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan. Metode yang digunakan yakni SCL atau Student Centered Learning, di mana pendekatan pembelajaran ini dipusatkan kepada mahasiswa. Dan yang ketiga adalah assessment, yakni suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Bobot penilaian sudah disepakati pada saat awal penjelasan rencana pembelajaran semester. Adapun indikator penilaian meliputi kehadiran 100% untuk praktikum laboratorium, kehadiran lebih dari 80% untuk teori, pengumpulan tepat waktu, dan keaktifan diskusi dalam forum. Berikut rincian persentase untuk penilaian pada mata kuliah keperawatan gawat darurat, untuk teori dengan total 75% dan praktikum 25%. Adapun rincian pada penilaian teori yakni 30% UTS, 30% UAS, dan 15% penugasan, yakni penugasan makalah. Demikian penjelasan saya dalam proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan metode DIA. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan pengajaran saya pada salah satu materi di mata kuliah keperawatan gawat darurat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ya, untuk pertemuan siang kali ini kita akan masuk pada mata kuliah keperawatan gawat darurat ya, sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester. Ini adalah pertemuan kedua yang akan membahas terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan kondisi kegawatan yaitu henti jantung ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita mulakan berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang akan kita pelajari menjadi keberkahan nantinya untuk kita sendiri, dan mudah-mudahan apa saja ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, sudah siap ya untuk menerima materi siang hari ini? Ya. Oke, sesuai yang tadi saya sampaikan bahwasanya pada pertemuan kali ini kita akan membahas asuhan keperawatan pada pasien dengan henti jantung ya, atau dalam bahasa medisnya adalah cardiac arrest. Ada yang sudah tahu apa itu henti jantung? Belum ya, baik. Sebelum kalian memahami, saya akan membagikan trigger case atau ya kasus ya, sekilas terkait dengan henti jantung ya. Di sini ada kasus seorang laki-laki berusia 52 tahun, tiba-tiba dia terjatuh dan tidak sadarkan diri ketika sedang berjalan di pedestrian. Kejadian tersebut diketahui oleh seorang perawat yang sedang melintas di jalan, dan perawat tersebut segera menghampiri pasien untuk memberikan pertolongan. Pada saat kejadian, perawat melakukan pengkajian dan hasil pengkajiannya didapatkan tidak ada pernafasan dan juga tidak ada nadi korban. Nah, dari kasus ini, menurut pendapat kalian semua, apa yang terjadi pada pasien? Adakah tanda-tanda ataupun gejala yang mengancam pada kasus ini? Ada. Apa saja? Oke. Kalau dilihat di kasus, yang pertama adalah pernafasannya tidak dirasakan. Oke, kemudian? Nadinya tidak dirasakan juga. Berbahaya tidak? Berbahaya. Ada kondisi lain yang juga membahayakan? Apa itu? Oke, pasiennya terjatuh dan tidak sadarkan diri. Betul. Tadi yang mahasiswa sekalian sebutkan itu adalah merupakan tanda-tanda ya dari seseorang yang mengalami henti jantung. Jadi tanda utamanya memang ada pasiennya itu tidak ada nafas dan juga tidak ada nadi. Kalau kondisi awalnya dia membahayakan karena apa ya? Karena tiba-tiba dia terjatuh dan dia pingsan atau tidak sadarkan diri. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Baik, saya lanjutkan. Nah, pada pertemuan siang kali ini kita akan membahas beberapa subpokok pembelajaran. Yang pertama adalah terkait definisi dari henti jantung, kemudian yang kedua adalah etiologi atau penyebab dari henti jantung, yang ketiga adalah diagnosis atau bagaimana cara kita bisa menentukan atau mengetahui seseorang mengalami henti jantung, dan yang terakhir penanganan ya. Ini memasuki sub pokok bahasan yang pertama, yaitu definisi henti jantung. Henti jantung atau cardiac arrest adalah hilangnya fungsi jantung secara tiba-tiba dan mendadak. Bisa terjadi pada seseorang yang memang didiagnosa dengan penyakit jantung ataupun tidak. Dan ini sesuai ya dengan kasus yang tadi, bahwasanya di kasus tadi kita tidak mengetahui pasien tersebut yang pingsan itu sebenarnya ada riwayat penyakit jantung atau tidak. Gitu ya. Jadi henti jantung ini bisa mengenai siapa saja, baik dia punya riwayat penyakit jantung atau tidak. Dan dia ditandai atau ya terjadinya secara tiba-tiba saja. Fungsi jantungnya menjadi tidak optimal atau hilang begitu saja. Waktu kejadiannya tidak bisa diperkirakan, dia mendadak dan sangat cepat, begitu gejala dan tanda awalnya tampak. Dan memang gejala dan tandanya tadi ya sesuai trigger case ada dua yang utama, yaitu tidak ada nafas dan juga tidak ada nadi. Oke. Next, yang kedua ini adalah etiologi ya, atau penyebab terjadinya dari henti jantung. Yang pertama, untuk etiologi ini bisa berasal dari kardiak, tadi sesuai definisi ya, bisa karena dia masalah di jantungnya ataukah selain di jantung. Nah, untuk penyebab yang dia berawal atau berasal dari jantung, itu pertama disebabkan oleh gangguan fungsi jantung itu sendiri. Dan yang kedua adalah adanya kelainan anatomi atau bentuk dari jantung, ya. Nah, kemudian
etiologi yang kedua ini adalah non-kardiak, berarti selain penyebab dari permasalahan di dalam jantung pasiennya ya. Yang pertama adalah hipoksemia. Ada yang tahu hipoksemia? Kekurangan oksigen. Nah, ini juga cukup fatal ya pada seseorang yang dia kekurangan oksigen. Apabila dibiarkan lama-lama ya jantung itu tidak akan bisa bekerja secara optimal. Kurang oksigen lebih dari 4 menit itu juga akan berbahaya, bisa sampai menyebabkan kerusakan otak bahkan kematian ya. Kemudian yang kedua adalah gangguan keseimbangan asam basa. Masih ingat? Kita bisa mengetahui seseorang mengalami gangguan keseimbangan asam basa dari apa? pH. Terus? Selain pH? PCO2. Apalagi? HCO3. Nah, indikator-indikator tersebut bisa kalian dapatkan dengan melakukan pemeriksaan analisa gas darah. Betul. Jadi untuk mengetahui gangguan keseimbangan asam basa ini perlu adanya pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan analisa gas darah yang mencakup setidaknya harus tahu pH, PCO2 dan juga HCO3. Oke. Next, penyebab berikutnya adalah gangguan elektrolit. Ini bisa karena gangguan di kalium ataupun natrium biasanya ya, yang itu bisa berdampak pada kerja dari jantung. Oke. Ini adalah etiologinya. Kemudian kita masuk ke sub pokok bahasan yang ketiga, yakni diagnosis. Nah, untuk mengetahui seseorang itu bisa kita diagnosa apakah mengalami henti jantung ataukah tidak, memang kita nggak bisa hanya mendekati pasien kemudian kita diagnosis dia henti jantung, tidak. Memang secara pemeriksaan fisik tadi tidak ada nadi dan tidak ada nafas, tapi perlu juga kita kuatkan dengan adanya pemeriksaan penunjang. Nah, untuk pemeriksaan penunjang ini kita bisa lakukan dengan pemeriksaan EKG atau elektrokardiogram ya. EKG adalah elektrokardiogram, itu adalah suatu alat yang bisa digunakan untuk merekam kelistrikan jantung. Nah, seseorang bisa dikatakan jatuh pada kondisi henti jantung itu dalam hasil pemeriksaan EKG-nya akan bertahap. Ya, ada 4 tahapan sampai akhirnya pasien itu didiagnosis henti jantung. Ya, dan ini termasuk ke dalam kategori aritmia letal. Dikatakan aritmia letal berarti gambaran EKG-nya tidak teratur karena aritmia, dan letal. Letal itu berarti bisa menyebabkan kematian. Baik. Nah, ini adalah tahapannya yang pertama. Jantung itu mulai bermasalah dan dia akan memunculkan timbulnya gambaran ventricle tachycardia. Kemudian yang kedua akan dilanjutkan dengan adanya gambaran ventricle fibrilasi. Oke. Kemudian yang ketiga, ini adalah pulseless electrical activity, dan yang terakhir adalah asystole. Dari keempat gambaran EKG ini ada yang sudah tahu? Karena saya yakin kalian sudah melewati tahapan mata kuliah keperawatan medikal bedah ya, dan sudah belajar untuk menginterpretasikan gambaran EKG. Ada yang masih ingat? Apa itu ventricle tachycardia, ventricle fibrilasi, pulseless electrical activity atau asystole? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum? Belum, baik. Kalau belum kita bahas bersama saja ya. Baik, yang pertama adalah ventricle tachycardia. Secara singkat dan untuk memudahkan mahasiswa sekalian, kalian cukup ingat ya dari judul atau kata diagnosis dari gambaran EKG-nya ya. Ventricle dan juga tachycardia. Ventricle, kalau pada gambaran EKG itu menggambarkan gelombang apa? Kompleks QRS, betul. Kalau tachycardia, dikatakan tachycardia bila apa? Nadinya di atas 100. Di atas 60 atau di atas 100? Oke, betul. Dikatakan tachycardia bila hasil pemeriksaan heart rate atau nadinya adalah lebih dari 100 kali per menit. Sehingga bisa kalian simpulkan bahwasannya kondisi ventricle tachycardia ini ditunjukkan dengan pertama, adanya gangguan di gelombang yang itu adalah kompleks QRS. Ya. Kemudian dilihat dari heart rate atau nadinya, dia itu lebih dari 100 kali per menit. Karena normalnya nadi itu berapa jumlahnya? 60. Oke, 60 sampai dengan 100 kali per menit. Nah, pada kasus ventricle tachycardia, dia lebih dari 100 kali per menit, tapi tidak lebih dari 250 kali per menit.
Nah, gambarannya bisa kalian lihat seperti yang ada di slide ya. Di slide ini menunjukkan adanya gambaran seperti rumput ya. Rumput tetapi dia masih beraturan dan ukurannya agak besar ya. Nanti akan ada yang membedakan dengan ventricle fibrilasi. Untuk yang ventricle takikardi bisa dipahami? Bisa. Jadi gangguannya ada di gelombang apa? Kompleks IRS. Kalau takikardi? Oke, nadinya lebih dari 100 kali per menit. Baik, next saya lanjutkan. Ini adalah ventricle fibrilasi. Ya, sekilas namanya mirip, tapi kalau dilihat dari kondisi jantungnya, ventricle fibrilasi ini kondisi jantungnya lebih parah. Kenapa? Ventricle sama, gangguannya di kompleks IRS. Fibrilasi, fibril itu hanya bergetar. Jadi seyogyanya jantung itu bisa memompa darah dengan denyutan yang kuat. Pada kondisi ventricle fibrilasi ini dia hanya bergetar. Ya, yang harusnya bisa berdenyut dengan kencang, dia hanya bergetar saja. Itu adalah gambaran untuk ventricle takikardi. Dan kalau dilihat di gambaran EKG-nya, pemeriksaan hasil EKG dia juga seperti rumput, hanya dia sudah tidak beraturan bentuknya dan kecenderungannya lebih kecil, hanya berbentuk getaran. Sama atau beda dengan ventricle takikardi? Beda. Lebih parah yang mana? Oke, lebih parah yang fibrilasi. Next, berikutnya ini adalah pulseless electrical activity. Nah, kalau untuk pulseless electrical activity ini menunjukkan bahwasannya fungsi jantung sudah semakin menurun. Yang tadi di ventricle fibrilasi dia hanya bergetar ya. Untuk yang pulseless electrical activity ini jantungnya sudah mulai ya ada penurunan fungsi mau ke arah dia tidak bisa berdenyut. Gitu ya. Kan bisa diartikan dari pulseless. Berarti nadinya mulai berkurang, tidak ada. Electrical activity adalah aktivitas kelistrikan. Sehingga memang pada PEA, kita biasa singkat PEA ya, kelistrikan jantung ini sudah mengalami penurunan, bahkan akan menghilang. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini. Ya. Tapi memang kalau dilihat jarak antara satu gelombang dengan gelombang yang lain masih agak teratur ya. Oke. Nah, ini adalah gambaran terakhir dari kondisi henti jantung ya, yang paling parah yaitu asistol. Asistol di sini adalah kondisi jantung yang benar-benar sudah tidak bisa memompa darah secara optimal. Gitu ya, sehingga di gambaran EKG kelistrikan jantungnya pun sudah tidak ada. Munculnya adalah garis lurus. Oke. Yang terakhir dari subpokok bahasan yang kita bahas ini adalah terkait penanganan. Penanganan untuk kasus henti jantung ya. Sesuai dengan diagnosis maka penanganannya akan dibagi menjadi dua ya. Yaitu yang pertama adalah ventricle takikardi dan ventricle fibrilasi. Itu tindakannya yang paling tepat adalah dengan pemberian defibrilasi. DC shock ataupun kejut listrik ya. Gitu. Pacu jantung sama gitu. Kemudian kalau untuk kasus yang dia adalah PEA atau pulseless electrical activity dan asistol, maka tindakannya adalah RJP. Kita sebut dengan kepanjangannya adalah resusitasi jantung paru. Sudah punya gambaran untuk tindakan RJP? Sudah ya, karena pasti beberapa ada yang sudah skillet ya, sehingga sudah diajarkan bagaimana teknik untuk melakukan RJP. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini untuk penanganan saya akan fokuskan pada pemberian tindakan RJP ya, yaitu resusitasi jantung dan paru. Masih ingat tahapannya? Barangkali yang sudah dapat skilab duluan, kelompok skilab sudah ada yang tahu? Sudah. Apa saja? Munah ya? Ya, apa saja tahapannya? 3A. 3A, oke. Baik, berikutnya Cek respon pasien. cek respon pasien, oke, betul. Panggil bantuan. Panggil bantuan, Sama cek nadi dan nafas. oke. Setelah cek nadi dan nafas, Lalu dicek jika ada nadi ada nafas, tidak ada nadi dan Oke. nafas, RJP. jika tidak ada nadi tidak ada nafas di RJP. Kalau dia masih teraba nadinya tapi nafasnya yang tidak ada, ventilasi. Kalau ada nadi ada nafas, Recovery position. oke, recovery position. Baik, secara umum saya yakin mahasiswa sudah mengetahui ya, karena di beberapa kelompok skill lab sudah mendapatkan prasat untuk
resusitasi jantung paru. Tapi tidak ada salahnya ya kita bahas secara teoritis. Yang pertama, ini yang perlu kalian ingat ya. Untuk melakukan tindakan resusitasi jantung paru, maka perlu ada 5 indikator keberhasilan dari kompresi. Ya, apa saja? Yang pertama adalah pada saat kalian memberikan penekanan, itu kecepatannya adalah 100 sampai 120 kali per menit. Kedalamannya 5 sampai 6 cm. Biarkan dada recoil setelah kompresi. Minimalkan interupsi dan hindari ventilasi yang berlebih. Jadi ada 5 indikator untuk keberhasilan kompresi. Nah, sesuai dengan guideline dari AHA 2015, sesuai tadi ya, yang sudah dijawab juga oleh Muna, betul bahwasanya tindakan untuk resusitasi jantung paru itu terdiri dari singkatannya adalah DRSCAB. Ya, karena ini kasus permasalahannya adalah di kardiak. Sehingga yang perlu kita tangani secara prioritas sesuai tingkat kegawatannya adalah circulation-nya terlebih dahulu. Sekarang saya mau menanyakan ke mahasiswa, adakah yang mau maju untuk memberikan contoh bagaimana tindakan RJP yang benar? Oke, Muna, silakan Muna, boleh maju ke depan. Di sini ada alat-alatnya ya. Silakan. Lalu pertama 3A, aman diri memakai handscoon. Aman lingkungan, pasien tidak berada di tengah jalan. Lalu aman pasien berada di tempat yang datar dan keras. Lalu kita cek respon pasien. Tidak ada respon. Tidak ada respon juga. Lalu kita panggil bantuan ke 119. Selamat siang, perkenalkan nama saya Muna. Saya di sini menemukan pasien tidak sadarkan diri di kampus 3 Jenderal Maido. Tolong kirimkan bantuan beserta alat bantu pernapasannya. Terima kasih. Lalu selanjutnya kita cek nadi dan nafas pasien, look, listen, and feel. Selama kurang dari 10 detik tidak ada nadi tidak nafas, lalu kita lakukan RJP 30/2 selama 2 menit. Tolong bantu hitung ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Baik, sudah cukup dilakukan selama 2 menit. Apa tindakan berikutnya? Lalu kita evaluasi cek nadi dan nafas. Ada nadi, tidak ada nafas. Lalu maka diberikan ventilasi. Berapa kali? 26 10 sampai 12 kali per menit selama 2 menit, sehingga total 20 sampai 24 kali ya. Boleh nanti dicoba diberikan. Kemudian kalau ternyata hasil evaluasinya adalah tidak ada nadi, tidak ada nafas, oke, atau posisi apa? Miring mantap ya, posisi miring mantap. Oke, cukup. Terima kasih Muna sudah memberikan contoh. Berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, tadi ya, demikian sekilas contoh mengenai tindakan RJP pada pasien yang mengalami henti jantung ya. Sudah tahu semua ya. Nanti tinggal kalian apabila tiba-tiba di jalan menemukan korban dengan henti jantung, berarti sudah punya lisensi ya. Kemarin sudah pernah pelatihan BLS? Iya, ada lisensi untuk memberikan pertolongan pertama, yakni dengan tindakan pemberian resusitasi jantung paru. Ya, itu adalah materi untuk siang hari ini terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan henti jantung. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, kalau dirasa cukup, maka pembelajaran kali ini saya rasa juga cukup ya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, bidang pengajaran. Semoga bermanfaat.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.